Siapa yang pernah melihat ya orang ada tatonya ataupun tatoan, atau mungkin teman-teman berencana mau nato tubuhnya, ya itu tunggu dulu ya. Lihat dulu video ini karena banyak sekali ya orang yang saya lihat itu alergi dengan tato, terutama tinta tatonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kan ya ketika orang tato ataupun mentato tubuhnya itu kulitnya jadi kemerahan ya, kemerahan, kemudian jadi melempung-melempung ya, berisi cairan sesuai dengan motif tatonya. Ya mungkin efek ini nggak langsung ya, bisa jadi setelah beberapa bulan atau beberapa hari, bahkan beberapa tahun ya. Nah ini bisa saja ya ketika kamu mentato tubuh kamu mengalami kondisi seperti ini ya. Jadi teman-teman ya perhatikan ya, harus hati-hati, harus tahu betul ya tentang efek yang bisa ditimbulkan. Biasanya ya orang mentato tubuhnya itu banyak alasannya ya. Mungkin karena mau mengekspresikan diri ya, jadi mungkin bisa mentato saya inilah biar keren gini dan sebagainya, atau seni ya, jadi dia hobi seni, gambar macan misalkan ya, ataupun gambar apa gitu, motif-motif apa, atau karena ngefans sama sesuatu ya, tokoh sepak bola, tokoh apa gitu digambar di badan dia. Nah, atau karena keyakinan. Jadi banyak sebab orang mentato tubuhnya. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu ya kalau penggunaan tato ya ini bisa menimbulkan masalah pada tubuh ya, terutama pada kulit. Nah, umumnya teman-teman ya tinta tato ini ya itu kan dari bahan kimia ya, bisa mengandung aluminium, kemudian merkuri sulfida, bisa mengandung mangan, bisa mengandung hidrat besi, bisa mengandung oksida besi ya. Jadi ya bahan kimia inilah yang bisa menimbulkan masalah pada kulit teman-teman ya, bisa menimbulkan alergi ya karena tinta tato tadi. Nah, reaksi ini bisa timbul ya teman-teman saat tinta tadi masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam kulit ya, nah itu bisa menimbulkan reaksi, bisa langsung, bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan baru muncul, bahkan ada yang baru beberapa tahun ya baru muncul. Nah, itu ya bisa terjadi. Jadi jangan bilang aman kok ini gini ya, belum tahu ya, karena bisa saja itu muncul di teman-teman. Tanda dan gejalanya ya bisa muncul ya ruam ya. Ruam, kemerahan, bisa muncul juga gatal, bisa muncul iritasi, bisa muncul peradangan tadi, kemudian bisa muncul bintil-bintil ya seperti berjerawat, ataupun bisa muncul seperti bernanah, atau bisa melepuh ya, berisi cairan. Jadi alerginya ya tentu masalah pada kulit teman-teman, ada yang bersisi dan sebagainya. Jenis alergi tato ya banyak ya. Nah, terutama yang pertama itu dermatitis. Nah, jadi dermatitis ini adalah masalah yang paling umum yang ditimbulkan oleh tinta tato. Nah, bisa kulitnya kemerahan, ya bisa ruam, bisa iritasi, bisa gatal, bisa bengkak. Nah, biasanya karena kandungan pada tinta tatonya itu merkuri sulfida. Nah, jadi hati-hati. Yang kedua, peradangan akut. Nah, peradangan akut ya ini bisa disebabkan oleh jarumnya ataupun oleh tinta dari tato ya. Nah, biasanya ini bisa hilang ya 2-3 minggu setelah mentato. Nah, ini biasanya tidak parah, tapi tetap ya peradangan akut ini bisa muncul ya, iritasi, kemerahan, bisa bengkak ya, bisa nyeri, bahkan bisa juga gatal. Yang ketiga, alergi sinar matahari. Nah, teman-teman ya saat mentato bagian tubuh ya bisa saja teman-teman nanti reaksi alerginya muncul ketika terkena ataupun terpapar sinar matahari ya pada kulitnya. Loh, saya dulu nggak seperti ini, tapi kok sekarang kena sinar matahari kulit saya jadi seperti ini. Ya bisa ya muncul reaksi kena paparan sinar matahari akibat mentato. Yang keempat, reaksi alergi likenoid. Nah, biasanya teman-teman ya alerginya ini muncul benjolan kecil-kecil muncul ya di bagian yang ditato. Nah, jadi teman-teman ya alergi ini bisa saja menghampiri teman-teman ya saat kulitnya ditato ya muncullah ya reaksi seperti ini. Ini akibat apa, Dok? Ya, ini akibat biasanya tinta dari tato tersebut ya. Nah, paling banyak kasusnya itu di tinta warna merah. Yang kelima, reaksi alergi pseudolimfomatous. Nah, jadi teman-teman ya biasanya ya alergi ini tidak langsung muncul ya saat kulit teman-teman ditato. Biasanya butuh waktu yang lebih lama, apalagi teman-teman ya punya
kulit yang sensitif ya, bisa makin meningkatkan resiko muncul masalah ini. Yang keenam, granuloma. Nah, granuloma ini juga bisa dialami oleh teman-teman ya kalau mentato bagian kulitnya. Jadi granuloma ini ya diakibatkan oleh tentu saja tinta tatonya. Nah, granuloma ini yaitu benjolan yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, muncul benjolan kecil-kecil ya. Nah, teman-teman ya, jadi tato tersebut yaitu memiliki efek negatif ya yang bisa muncul. Ya, memang tidak semua orang ditato muncul. Ya, pada sebagian orang muncul ya. Mungkin teman-teman sering melihat video-video di media sosial ya, mereka menyesal mentato ya karena muncul masalah kulit, penyakit dan sebagainya. Jadi memang itu yang perlu teman-teman ingat dan yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi kalau seandainya muncul ya, itu berarti teman-teman ya alergi terhadap tinta tato ataupun jarum tato tadi. Jadi nggak heran lagi ya. Jadi jangan heran lagi maksudnya ya kalau seandainya mentato tiba-tiba muncul, oh berarti seperti itu. Solusi yang aman gimana? Ya solusi yang aman adalah ya jangan mentato teman-teman ya. Jangan mentato karena memang ya tinta tersebut kan benda asing ya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh ya. Tinta tersebut bahan kimia yang sengaja dimasukkan ya untuk meninggalkan bekas ataupun motif. Nah, jadi yang aman ya jangan ditato. Tapi kalau seandainya ya mau ditato, ya perhatikan dulu ya efek yang bisa ditimbulkan. Nah, kemudian gimana dok kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur teman-teman bisa minum obat ya, antihistamin, bisa dibeli tanpa resep dokter, dan juga salep hidrokortison. Nah, kalau seandainya sudah dikasih obat tersebut tidak membaik, ya konsultasikan ke dokter ya, ke dokter kulit ataupun ke dokter umum boleh ya, untuk mendapatkan penanganan ataupun perawatan yang sesuai dengan kasus ataupun penyakit yang dialami teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya mungkin yang ada pengalaman tentang tato mungkin bisa diceritakan di kolom komentar ya, supaya menjadi pembelajaran ataupun bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.